dari seluruh dosa yang dilakukan seluruh manusia, yang setiap hari membuat manusia menambahkan catatan dosa di dalam buku amalannya. Ada dua penyebab utama yang menjadi sumber bagi seluruh dosa, di mana dua sebab ini berasal dari dalam diri manusia sendiri. Dua sumber dosa ini, jamaah sekalian, kita harus mengenalnya dengan baik, dan kita perlu untuk tahu bagaimana cara kita mewaspadainya. Adapun peranan syaitan terhadap diri manusia, dia sebenarnya tidak menjadi satu sebab utama dari perbuatan dosa manusia. Syaitan hanyalah seorang makhluk yang merayu dan menggoda. Jika rayuan dan godaan dari syaitan ini tidak kita ikuti dan tidak kita turuti, sebenarnya syaitan tidak memiliki kekuatan apa-apa terhadap diri kita. Oleh karena itu, di hari kiamat nanti syaitan akan berlepas diri dari semua kemaksiatan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan syaitan akan membuat sebuah pengakuan, di mana dalam pengakuan itu dia akan berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Syaitan akan berkata di hari kiamat nanti, dia akan berdiri di depan seluruh pengikut-pengikutnya, dan dia berkata, sesungguhnya di dunia aku tidak memiliki kuasa apapun kepadamu. Yang aku lakukan hanyalah aku mengajakmu, tetapi kamulah sendiri yang memenuhi seruan dan ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan salahkan aku, salahkanlah dirimu sendiri. Itu yang dikatakan setan tuh. Bahkan ini ada bukti ya. Rasulullah SAW bersabda tentang hadis ya, tentang bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan itu salah satu dari fasilitas, salah satu dari kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin adalah bahwa di sepanjang Ramadan, siang dan malam, syaitan akan dibelenggu. Jadi kata Rasulullah, wasuffidatis syayatin, neraka itu ditutup pintunya dan setan-setan akan dibelenggu. Tetapi apakah dibelenggunya setan membuat manusia berhenti melakukan kemungkaran dan dosa? Kan ternyata tidak juga. Maka sesungguhnya dua sumber kejahatan dalam diri manusia inilah yang lebih menentukan bagi catatan amal-amal dosa kita dibandingkan dengan rayuan dan bujukan setan itu sendiri. Jamaah sekalian. Nah, apakah kalau begitu ya, apakah yang disebut dengan dua sumber kejahatan di dalam diri manusia? Yang pertama adalah sifat pada diri manusia yang disebut dengan syahwat. Ini adalah istilah syar'i bagi salah satu potensi, bagi salah satu kekuatan pada diri manusia yang disebut dengan syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat syahwat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal has, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dihiasi pada manusia
kecintaan kepada syahwat. Ini adalah sumber dosa kita yang pertama, yaitu wanita, nisa, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, dan harta yang berlimpah, wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda, wal an'ami wal hars, binatang-binatang ternak serta ladang-ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itu adalah mata'ul hayatid dunya, perhiasan dunia, itu adalah kenikmatan dunia. Akan tetapi di sisi Allah, Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, apa sebenarnya definisi atau makna dari syahwat ini? Syahwat itu sebenarnya adalah segala macam kecintaan kita kepada barang, kepada benda. Jadi kecintaan kita kepada barang, kepada benda, kepada materi. Segala macam materi atau barang atau benda yang akan memuaskan, akan memberikan kenikmatan fisik kepada kita, kecintaan itu disebut dengan kecintaan syahwat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kekuatan pertama ini dalam rangka agar kita mampu menjalankan tugas sebagai khalifatullah fil ard, sebagai seorang pemimpin di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat ini dalam rangka agar kita mampu bertahan hidup. Tetapi jika kekuatan dan potensi ini disalahgunakan, maka disitulah terjadi perbuatan dosa. Jadi syahwat pada asalnya bukanlah satu sumber dosa jika syahwat ini kita kendalikan dengan baik. Maka dosa-dosa itu bermula ketika syahwat ini berubah menjadi sebuah penyimpangan. Ketika syahwat ini kita gunakan di luar dari apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pakai syahwat ini dengan cara yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syahwat itu ada 5 macam. Jadi ada 5 macam ya jamaah sekalian. Yang pertama, kebutuhan manusia terhadap seks. Yang kedua, kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Yang ketiga, kebutuhan manusia kepada hiburan. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia kepada istirahat atau tidur. Jadi seks, makan, minum, hiburan, dan tidur. Syahwat manusia itu dalam 5 hal. Dari mana kita menyimpulkan 5 hal ini? Itulah yang kita simpulkan dari ajaran rukun Islam. Rukun Islam sebenarnya adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang muslim untuk mengelola syahwatnya dengan baik. Dan ajaran apa di dalam rukun Islam yang paling jelas berisi aturan kendali terhadap syahwat ini? Itu bisa kita ambil dari aturan puasa Ramadan. Dalam puasa Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencegah kita, melarang kita untuk melakukan 3 hal yang dihalalkan, yaitu makan, minum, dan seks. Jadi 3 hal ini ketika itu diharamkan di bulan Ramadan siang hari, itu bukan karena dia itu kan haram. Kita tidak dilarang memakan sesuatu yang haram, kita tidak dilarang untuk meminum sesuatu yang haram, ya. Dan kita juga tidak dilarang melakukan hubungan seks dengan cara yang dengan seseorang yang haram. Ketiga-tiganya adalah sesuatu yang tadinya halal di luar bulan Ramadan. Ya. Kita dilarang minum misalkan kolak gitu ya. Kita air putih ya, makan nasi, semua yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa makanan dan minuman di siang hari dia menjadi haram. Apa tujuannya? Agar tujuannya adalah kita sanggup menahan nafsu kita bukan dari hal yang haram. Haram kan udah jelas ya. Tapi dari perkara yang halal yang kemudian membuat kita berlebihan di dalam konsumsinya.
Karena perkara-perkara haram itu biasanya berasal dari kebiasaan mengkonsumsi, memakai, menggunakan, menikmati perkara-perkara yang tadinya halal tapi kemudian berlebihan, akhirnya kemudian jatuh pada yang haram. Begitu. Demikian pula seks ya, jima. Jima yang dilarang di bulan Ramadan itu adalah jima dengan istri sendiri. Bukan jima yang memang pada asalnya haram, yaitu perbuatan zina. Bukan, ini adalah jima dengan istri sendiri, sekalipun dia dihukumi haram dan menjadi sebuah dosa besar jika dilakukan di bulan Ramadan. Dan dosa melakukan jima itu lebih besar ya kafarahnya dibandingkan dengan makan dan minum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jima ya, dosa dalam bab hubungan suami dan istri itu terjadi dari syahwat manusia yang tidak dikendalikan. Yang asalnya ingin sesuatu yang halal tapi karena berlebihan dia menjadi satu dosa yang besar. Jadi kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari bulan Ramadan untuk menahan diri, bukan hanya dari zina, tapi bukan hanya dari hubungan seks ya, tapi segala sesuatu yang menjurus, yang mengarah kepada seks juga diminta kita diperintahkan untuk kita jaga. Jadi Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan perbuatan dan ucapan zur, ucapan dan ucapan yang tidak senonoh, yang tidak pantas di bulan Ramadan ya, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan puasanya batal ya, tapi pahala puasanya itu hilang. Jadi yang ucapannya menjurus, WhatsApp dan postingannya menjurus kepada seksualitas, itu merusak puasa itu. Meskipun dia tujuannya adalah bukan untuk mengarah kepada zina. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, dari manakah perbuatan pelanggaran hubungan seksual di dunia ini? Itu biasanya dari hal-hal yang tadinya mubah, tadinya itu ngobrol ya, lama-lama chatting, semakin lama sini terjadi perselingkuhan. Jadi tidak ada orang yang berzina itu ketemu di jalan lalu berzina, kan nggak begitu. Itu awalnya pakai proses yang panjang itu. Yang proses awalnya bisa jadi proses yang mubah. Karena apa? Chatting pakai handphone kan nggak kelihatan orangnya kan. Kita bisa chatting sama lawan jenis ya, tapi aman itu kan ada ya. Dengan seseorang yang kita kenal itu bisa jadi, tapi kalau itu tidak dijaga, pada akhirnya itu bisa menjadi sebuah kemungkaran. Bahkan naudzubillah menjadi sebuah perselingkuhan. Nah, maka tiga hal ini, makan, minum, dan seks, itu yang halal ya, itu diperintahkan untuk Allah Subhanahu wa taala melarangnya di siang hari bulan Ramadan, bahkan menjurus dan mendekatinya saja itu akan merusak puasa kita. Nah, kemudian di malam hari, jamaah sekalian, kita juga tidak dilarang, tetapi kita akan mengisi kegiatan malam hari yang membuat kita kehilangan dua syahwat yang lain, yaitu yang pertama syahwat tidur, syahwat istirahat. Syahwat istirahat ini itu melahirkan sifat kemalasan, malas untuk beramal, malas untuk bekerja keras, malas untuk disiplin, malas untuk menciptakan karya, menciptakan produktivitas. Jadi keinginan kita untuk santai di tepi pantai gitu ya, ngopi. Dan sekarang tuh ada tradisi baru anak-anak muda di Indonesia, itu tradisi kafe. Kafe itu yang dibeli cuma 1 gelas, duduknya 2 jam, yang diminum cuma segelas saja itu. Yang diobrolin apa? Nggak ada gunanya. Apa aja yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak nambah ilmu, nggak nambah
bisnis gitu ya, nggak nambah penghasilan, nggak nambah apa-apa, tapi itu bisa 2 jam itu habis tuh. Jadi keinginan istirahat itu adalah pembunuh produktivitas yang paling besar. Kita tidak produktif, usia kita sia-sia, waktu kita itu habis hanya karena apa? Karena mengerjakan sesuatu yang sia-sia, karena ingin beristirahat. Dan kalau kita disuruh untuk bekerja, kita pikirannya pengen cepat istirahat, pengen cepat jeda, pengen cepat selesai. Umat Islam menjadi umat yang tidak memiliki etos kerja. Nah, itu keinginan istirahat. Kemudian yang ketiga, yang kelima adalah hiburan. Di bulan Ramadan kita kurang istirahatnya karena faktor minimal ya, faktor dia harus bangun makan sahur. Jadi bangunnya bukan bangun subuh lagi, kalau bangun subuh itu udah terlambat itu. Apalagi kalau dia ibu-ibu ya, ibu-ibu 1 jam sebelum waktunya sahur itu udah harus bangun duluan. Tapi nggak juga ya, sekarang pakai rice cooker, makanannya dimasukkan ke dalam kulkas, tinggal dipanasin ya. Nggak juga sih, 15 menit cukup ya. Kalau zaman dulu harus apa namanya, nimba air dari sumur, dia harus nyalakan api pakai kayu ya kalau di kampung ya. Nah, itu semuanya membuat kita harus mengatur dan menata ulang waktu istirahat kita. Kenapa? Karena kebanyakan waktu-waktu kosong itu dipakai karena kita ingin istirahat. Ya, siang dan malam oleh Allah Subhanahu wa taala kita ditarbiyah untuk apa? Untuk menjaga waktu istirahat kita agar tidak terlalu kosong dan kebanyakan tidur. Dan yang terakhir adalah hiburan. Di waktu malam setelah kita sholat maghrib, apa biasanya kita lakukan? Kalau bukan bulan Ramadan, main HP. Kalau zaman dulu nonton TV. Habis isya balik lagi nonton TV. TV itu adalah hiburan yang paling enak kalau ditonton habis sholat isya, kan gitu ya. Tetapi di bulan Ramadan nggak ada kesempatan. Habis maghrib itu siap-siap karena dia buka puasa ya, siap-siap pergi ke masjid. Habis isya itu taraweh. Selesai taraweh dia harus istirahat untuk bangun sholat, untuk bangun sahur. Saya dulu pernah di Kanada ya, jamaah sekalian. Di Kanada itu lebih dahsyat lagi. Saya puasa itu 16 jam. Subuh itu jam 3 kurang seperempat ya, 3 kurang setengah 3 kurang seperempat. Tapi isyaknya itu jam 9 malam. Jadi puasa itu panjang sekali. Nah, begitu selesai puasa begitu kita datang waktu maghrib, buka puasa, sholat di rumah, langsung pergi ke masjid untuk sholat taraweh ya. Taraweh itu pulangnya nanti jam 12 malam. Selesai jam 12 malam, sampai ke rumah jam setengah 1, tidur, itu paling lama jam 2 harus bangun, karena setengah 3 atau 3 kurang seperempat itu sudah adzan subuh. Di mana waktu untuk mainnya? Udah nggak ada. Di mana waktu untuk tidur? Udah nggak ada. Itu kalau bertepatan Ramadan datang di musim panas. Di semua negara-negara Eropa dan Amerika itu malam itu singkat sekali. Itu akan jauh lebih terasa bagaimana syahwat kita diacak-acak. Ya, diacak-acak untuk betul-betul kita kendalikan. Kalau kita menyerah kepada syahwat kita, habis kita. Kita menyerah kepada keinginan untuk tidur, keinginan untuk main, ya, habis kita. Nah, jadi jamaah sekalian, apa pelajaran dari syahwat ini? Syahwat ini pelajarannya adalah, yang pertama, syahwat ini semuanya adalah perkara yang halal. Makan, minum, seks, ya, kemudian hiburan dan tidur, ini perkara yang halal. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan ini pada diri kita. Syahwat ini diinstal, dipasang pada diri kita untuk membuat kita menjadi seorang manusia yang sehat, yang bisa bereproduksi. Kalau manusia tidak bisa menikah, kalau tidak punya seks, dia tidak bisa menikah. Ada agama di luar Islam gitu ya, yang melarang pemeluknya atau pendetanya untuk menikah. Kalau dalam Islam nggak ada. Rasulullah aja istrinya 9 kan gitu. Totalnya 11. Yang hidup bersama-sama ada 9, dan Rasulullah memerintahkan setiap pemuda yang sanggup untuk segera menikah.
Menikah itu adalah syariat bahkan ya. Kemudian tidur itu kalau kita tidak tidur, bahkan kita diperintahkan untuk tidur cepat supaya kita bangun cepat. Ini adalah potensi untuk mengembalikan kekuatan kita. Makan dan minum, kalau tidak makan dan minum binasa kita. Hiburan ya, di dalam Islam juga ada tarfih, ada hiburan. Kita diperintahkan untuk istirahat, untuk bertemu dengan keluarga, bercengkrama dengan keluarga. Ya, itu adalah bentuk hiburan. Diperintahkan untuk muasyaratun nisa, ya, wal banin, untuk tertawa dengan keluarga, itu bagian dari hiburan. Kita diperintahkan untuk berkeliling di muka bumi karena ada hiburannya di situ. Ada, zaman sekarang disebutnya apa? Piknik ya. Kurang piknik kan. Kurang piknik, kurang healing. Nah, itu semuanya adalah kebutuhan manusia yang kalau tidak dipenuhi, manusia bisa stres, bisa binasa, bisa tidak ada reproduksi, bisa tidak berkembang. Tapi dari hal-hal yang mubah ini, jika tidak dikendalikan, dari sanalah muncul dosa-dosa. Ya, makan dan minum yang tidak dikendalikan itu akan menjadi penyakit. Semua penyakit terbesar di dunia yang mematikan, 5 penyakit yang paling mematikan itu asal-usulnya dari makanan. Kolesterol, gula darah, yang di kaki itu, asam urat ya, jantung, stroke, kanker, itu paling banyak berasal dari apa? Dari makanan. Kenapa? Tidak ada kendali syahwat di situ. Nah, maka syahwat itu harus dikendalikan. Kemudian juga dosa terbesar umat manusia, kata Rasulullah, salah satunya yang paling besar itu adalah dalam hubungan seks, dalam masalah lawan jenis. Apa yang kita lihat hari ini? Pornografi. Pornografi itu kehancuran yang besar bagi kita. Perzinahan di kalangan remaja, menurut KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu jumlahnya 33% jamaah. Tinggi sekali. Perselingkuhan, orang yang sudah menikah selingkuh banyak sekali jumlahnya. Naudzubillah. Ya. Dari mana itu semuanya bermula? Karena tidak menjaga nafsu seksnya. Allah menciptakan seks ini agar manusia dapat memiliki keturunan yang soleh melalui jalur pernikahan, jalur yang mulia, yang hubungan seksual di dalamnya itu menjadi ibadah, dirubah menjadi apa? Menjadi syahwat semata-mata. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mengendalikan syahwatnya dan menyamakan mereka dengan apa? Dengan binatang. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal. Dan sungguh kami penuhi neraka jahanam itu dari orang-orang dari kalangan jin dan manusia. Sifat mereka apa? Mata mereka, hati mereka, telinga mereka itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Apa sifat mereka? Kata Allah, ulaika kal an'am. Sifat mereka seperti binatang ternak. Apa sih binatang ternak itu? Dia mencari 5 hal itu aja, hidupnya itu binatang ternak. Dia mencari makan, kambing aja lihat. Makan, minum, ketika lapar ya dicari makan minum. Udah kenyang nanti dia tidur. Ya, habis gitu bangun dia kawin, habis itu dia main. Makan lagi, minum, tidur, kawin, main, begitu aja hidupnya. Nah, maka kalau hidup kita tidak ada kontrol terhadap syahwat, ulaika kal an'am, mereka menjadi golongan binatang ternak. Nah, itu dosa kita yang pertama. Bukan berasal dari otomatis syahwat itu melahirkan dosa, enggak. Syahwat melahirkan dosa ketika kita tidak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan pertama di dalam agama kita, yaitu arkanul Islam atau rukun-rukun Islam. Apa fungsi utama rukun Islam? Rukun Islam adalah amalan-amalan lahiriah. Sholat, ya, syahadat, sholat,
zakat, puasa, haji. Apa yang dihasilkan dari ajaran rukun-rukun Islam ini? Kendali syahwat. Itu yang pertama. Jika kita bisa mengendalikan syahwat kita, kita akan hidup menjadi orang yang sangat efektif, sangat produktif, sangat sehat, ya. Amalan kita banyak, ya. Persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti besar. Karena apa? Karena kita tidak diganggu oleh ngantuk. Lapar tidak menghentikan kita. Malas tidak membuat kita melakukan tilawah, mengkaji agama, tolabul ilmi. Itu tidak dihentikan oleh, jadi yang penghalang kita beramal soleh itu nggak ada dari luar. Tidak ada setan datang seperti kuntilanak malam-malam, awas kamu jangan bangun malam. Nggak ada kayak gitu kan. Setan itu kan nggak begitu cara godanya ya. Ada zombie atau genderuwo atau pocong, gitu nggak ada. Yang membuat kita tidak bisa bangun malam, tidak bisa tilawah, tidak bisa baca buku, tidak bisa tolabul ilmi, tidak bisa menghafal Quran, tidak bisa berzikir, ya itu karena syahwat kita aja, nggak ada yang lain. Maka jamaah sekalian, tugas kita yang pertama adalah kendali syahwat. Dengan apa? Dengan melatih diri kita melalui rukun Islam. Amalkan rukun Islam dan amalkan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan terbiasa melatih syahwat kita untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi sumber kejahatan bagi manusia? Dan ini adalah sumber kejahatan yang lebih besar lagi dibandingkan syahwat. Apa kira-kira? Ada kejahatan manusia yang sumbernya di dalam dirinya sendiri dan itu lebih besar dari syahwat. Kalau syahwat itu belum apa-apa jamaah. Belum apa-apa itu. Ada yang lebih hebat lagi, lebih berbahaya daripada syahwat. Lebih halus, lebih tidak merasa, dan itu lebih menyesatkan. Dan justru ini adalah sumber kejahatan level tinggi, level atas. Dia bukan berada di kalangan orang-orang bawah. Dia adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang keren, termasuk orang-orang yang sudah bisa mengendalikan syahwatnya. Dia masih belum selamat. Dia akan bertemu dengan dosa kedua yang bisa jadi lebih besar. Apa itu? Dosa al-hawa. Jadi ada syahwat, ada apa? Yang kedua, al-hawa, asyahwat dan al-hawa. Al-hawa atau yang biasa kita sebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu berasal dari kata al-hawa. Nah, al-hawa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat An-Nazi'at. Coba perhatikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah wa nahan nafsa 'anil hawa dan mampu menjaga jiwanya dari al-hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah menjadi tempat kembalinya. Pertanyaan pada ayat ini ya jamaah. Allah Subhanahu wa taala menyebut syarat orang masuk surga. Yang pertama, dia harus punya sifat khauf, takut kepada Allah. Tetapi pertanyaannya, kenapa takut saja tidak cukup? Nah, kan gitu ya. Wa amma man khaufa maqama rabbih. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya. Masa nggak cukup sih hanya takut kepada Allah saja? Orang yang takut kepada Allah otomatis dia menjauhkan diri dari syahwat, betul ya? Orang yang takut kepada Allah, amal solehnya banyak nggak? Pasti banyak. Orang yang takut kepada Allah, mungkin nggak dia melakukan perbuatan yang haram? Nggak mungkin dong. Jadi ini orang begitu semangatnya di dalam beramal, sampai-sampai dia menjadi orang yang seluruh amalan yang wajib, yang sunnah dia kerjakan, seluruh yang haram, bahkan yang makruh, bahkan yang sia-sia dia tinggalkan. Tetapi itu belum cukup ya jamaah. Dia harus menjauhi satu sifat yang membuat dia justru akan tergelincir, yaitu sifat al-hawa. Jadi amal soleh saja itu seolah-olah nggak cukup. Dia harus jauhi sifat al-hawa ini. Karena apa? Al-hawa itu menurut penjelasan Imam Al-Mawardi, itu adalah penyimpangan di dalam pemikiran karena menempatkan diri kita lebih tinggi dibandingkan orang lain
Bahkan yang sesatnya lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi, dia menempatkan dirinya di atas kebenaran. Jadi pintu al-hawa yang kalau syahwat itu artinya cinta kepada materi, kepada fisik. Kalau al-hawa itu cinta pada diri sendiri. Jadi menganggap dirinya keren gitu ya, menganggap dirinya hebat. Kita kalau udah sholat subuh begini, pulang sholat subuh, ikut kajian, pulang melihat orang yang terlambat sholat subuh, kita melihatnya apa? Ini orang malasnya nggak habis-habis, dari dulu begitu aja hidupnya, mau jadi apa dia itu, gitu ya. Otomatis itu muncul dalam diri kita tuh. Jadi kita menganggap diri kita nih udah lebih sempurna, udah lebih keren, udah lebih hebat, terselip tanpa kita sadari itu. Nah, apalagi di dunia media sosial nih sekarang nih, yang namanya pamer amal, pamer kebaikan, ya, menunjukkan diri kita ini udah amalannya udah banyak, udah keren, udah hebat. Ah, ini godaannya luar biasa, masya Allah. Kemudian ada juga sifat nih ya, salah satu sifat dari al-hawa itu adalah sifat kita tuh sebagai orang yang jika kita lebih soleh, ada kesan kita tuh orangnya mudah tersinggung, mudah merasa untuk direndahkan. Apalagi para ustadz ya. Salah satu godaan ustadz itu adalah dia nggak enak melihat ustadz lain itu lebih keren gitu ya. Nah, ini adalah penyakit umat Islam ya jamaah. Umat Islam ini susah sekali untuk rukun, untuk bersatu, untuk bekerja sama, karena kita merasa bahwa kita ini lebih hebat dari yang lain, bahwa kita ini harus lebih meninggikan. Nah, itu yang terjadi hari ini. Para ulama, para kiai itu saling menyerang terbuka, subhanallah ya, saling serang, padahal mereka adalah orang-orang soleh kan. Masa ulama tidak soleh, ya kan? Masa tokoh umat Islam tidak soleh? Tetapi apakah kesolehan mereka itu otomatis menghentikan dari sikap merasa lebih hebat? Enggak juga. Umat Islam susah untuk akur, susah untuk bekerja sama. Karena apa? Menganggap dirinya lebih tinggi. Ya jamaah, iblis itu tidak tergelincir karena dosa syahwat. Karena apa? Dia udah hidup di surga. Betul nggak? Iblis sudah punya semuanya. Dia kalau mau menikmati apapun di surga, itu udah bisa. Apakah dia jatuh karena itu? Enggak. Dia jatuh karena apa? Karena ada tokoh lain di surga yang lebih keren daripada dia. Tiba-tiba muncul anak muda, baru kemarin diciptakan, penciptaannya juga iblis tahu, dan iblis itu usianya udah lama. Dia yang selama ini ditokohkan, itu tiba-tiba muncul tokoh baru gitu. Semua orang disuruh sujud sama dia. Kan gitu ya cerita iblis itu ya. Lalu apa kata iblis? Ya Allah, ana khairun minhu. Aku kan lebih baik dari dia. Selama ini, apakah ya Allah, apakah engkau tidak lihat selama ini aku beribadah, aku taat, aku mengerjakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Kan aku kan lebih dulu. Kenapa nih anak muda ini tiba-tiba saya suruh sujud pada dia? Nggak mau ah. Saya nggak mau gitu. Dan Allah kembali bertanya kepada iblis ketika nggak mau bersujud. Nah, mana antas juda iz amartuk, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Itu masih ditanya oleh Allah. Lihat nih, Allah tuh maha tahu. Allah tidak perlu bertanya kan? Allah bisa mengerti isi hati hamba ya, tanpa harus bertanya, betul nggak? Tapi Allah masih mau bertanya kepada iblis. Bukan karena Allah tidak tahu isi hatinya iblis, tapi Allah yang ngasih kesempatan pada iblis. Ini ya iblis ya, kamu saya kasih kesempatan sekali lagi. Beri alasan kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan. Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu, karena aku lebih baik dari dia ya Allah. Coba kalau waktu itu iblis mengatakan, ya Allah, iya waktu itu saya lagi kesel, maaf, ya saya bertobat, selesai urusan kan. Iblis nggak akan dilaknat oleh Allah, tidak akan menjadi orang kafir. Sebenarnya kalau saat itu iblis mengatakan, ya Allah, aku memang salah sih, waktu itu saya lagi kesel, kenapa kok tiba-tiba ada orang yang lebih hebat, menjadi tokoh yang lebih tinggi dari saya, apalagi sekarang saya sadar kalau dia ngomong begitu beres kan. Tapi enggak, dia malah nantang. Nah, inilah sifat yang bisa jadi datang dari orang berilmu.
bisa jadi datang dari ahli ibadah, bisa jadi datang dari orang yang populer dianggap kebaikannya, orang yang sudah banyak beramal bisa mengalahkan syahwatnya. Ini kan orang soleh itu kan berarti bisa mengalahkan syahwatnya ya. Dia tidak dihentikan oleh tidur untuk bangun malam, tidak dihentikan oleh kemalasan untuk thalabul ilmi, membaca buku, mengkaji dan menyebarkan Islam, tetapi dia sangat terganggu ketika ada orang lain yang datang yang kemudian lebih, ya misalkan ini ada ustadz nih, yang satunya dijemput pakai motor, yang satunya dijemput pakai Avanza gitu atau Innova, itu bisa jadi nggak enak anunya gitu. Ininya hati-hati memperlakukan ustadz ya. Jadi ini ada ustadz yang boleh dijemput pakai motor, ada yang tidak boleh dijemput kecuali dengan roda 4, dan roda 4-nya harus yang tertentu. Nah itu perlu dijaga juga kadang-kadang. Dari mana itu semuanya? Sifat al-hawa yang membuat kita mudah merasa lebih tinggi dari orang lain. Kalau itu bapak-bapak mungkin tahu ya, jamaah tahu ya, orang-orang yang semakin pintar itu semakin susah untuk menerima kebenaran. Para doktor, para profesor, dia menempatkan akalnya lebih tinggi daripada kebenaran dari Allah. Itu sifat al-hawa tuh. Mereka tidak mencari kenikmatan duniawi, enggak, tapi mereka mencari kepuasan intelektual sampai menempatkan intelektualitas dia lebih tinggi daripada Al-Quran. Itu ada yang kayak gitu, ada nggak? Ada di kampus-kampus ya. Dia melihat ulama itu orang-orang yang bodoh karena hanya mau terima agama apa adanya, sementara dia menerima agama itu harus melalui penalaran yang tinggi sekali baru dia mau terima. Jadi dia menguji kebenaran Al-Quran sebelum dia menerimanya. Kalau ulama kan enggak, apa yang disampaikan oleh Quran, disampaikan oleh para ulama sebelumnya itu langsung kita terima karena itu udah pasti benar, kan gitu. Kalau orang ini enggak. Nah ini juga salah satu bentuk sifat al-hawa ya, apalagi dia lulusan luar negeri ya, lulusan Amerika, lulusan Jepang, lulusan Perancis. Wah itu mendakwahi mereka nggak mudah, itu susah itu ya, apalagi dia lulusan filsafat gitu ya, itu susah sekali memahamkannya. Nah itu sifatnya apa? Sifat al-hawa jamaah sekalian. Nah itulah yang terjadi ya, dan itu bisa menghinggapi siapapun. Nah maka ini adalah dosanya orang-orang soleh. Apakah orang soleh tidak boleh dosa? Dosa juga kan, tapi dosanya kebiasaannya biasanya bukan pada syahwat, tapi pada sifat al-hawa. Nah ini, dan bisa jadi dosa ini lebih tinggi karena iblis itu tergelincirnya dengan sifat al-hawa. Dan ketika Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, ini siapa nih? Dosa yang mengancam, dosa yang mungkin dan mengancam orang-orang yang takut kepada Allah. Lihat, orang takut kepada Allah aja masih bisa mungkin punya sifat al-hawa yang suka menyesatkan orang, suka menyalahkan orang, seolah-olah dia tuh baru belajar agama, baru soleh gitu ya, tapi dia orang berilmu yang lainnya itu bisa dia sesatkan, dia mudah sekali dia menuduh orang lain dan menganggap dirinya lebih tinggi. Nah itu sifat al-hawa itu, seperti itu. Dulu tuh ada Khawarij ya, Khawarij itu kayak gitu sifatnya, menganggap dirinya yang terbaik, sampai-sampai di zaman Rasulullah itu penghulunya kaum Khawarij ya, siapa, Dzul Khuwaisirah ya, dia sampai dalam peperangan Hunain mengatakan kepada Rasulullah, "Idil ya Rasulullah fa innaka lam ta'dil." Rasulullah berbuat adil lah. Paduka belum berbuat adil. Kata Rasulullah, "Innam adil faman ya'dil." Kalau aku tidak adil terus siapa dunia ini bisa adil? Nah itu bibit-bibit Khawarij itu. Sampai mengatakan Rasulullah nggak adil. Coba gimana ya? Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, sifat yang kedua al-hawa ini ilajnya, ini obatnya apa? Obatnya adalah rukun iman. Kalau syahwat itu rukun Islam, kalau al-hawa obatnya apa? Rukun iman. Allah turunkan rukun iman untuk menguji apakah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rukun iman yang 6 tadi lebih kita
tinggikan, lebih kita letakkan di atas segala-galanya, ya, ataukah kita meletakkan diri kita, ya, berada nanti kan sifat al-hawa itu lahirnya ketakaburan. Ketakaburan itu melahirkan sifat penolakan terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka obatnya adalah rukun iman. Rukun iman itulah yang membuat kita, ya, tidak punya sifat takabur. Kenapa? Karena kemuliaan manusia itu bukan diletakkan oleh pujian, misalkan. Jadi kita tuh merasa kalau kita dipuji oleh jamaah, followernya banyak, itu kita lebih tinggi kedudukan kita. Padahal kedudukan tinggi itu nggak berasal dari situ kan, bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Kedudukan tinggi kita itu adalah rahasia yang kita tidak tahu. Siapakah di antara kita yang lebih tinggi? Saya yang duduk di depan berbicara seperti ini, tidak berarti saya lebih tinggi dari jamaah. Enggak tahu kita. Nah, itulah dia iman. Ya, iman itu yang menghalangi kita untuk punya sifat takabur tuh, karena kita nggak tahu siapa yang lebih tinggi di antara kita. Siapa yang lebih takwa di antara kita, nggak ada yang tahu. Siapa di antara kita yang lebih takut di sisi Allah, dan siapa di antara kita yang paling banyak catatan amal solehnya, itu hanya iman aja tuh. Itu nggak ada yang tahu kita. Kalau kita imannya benar, kita nggak ada sifat takabur. Apalagi sifat menolak wahyu, menolak syariat Allah, itu nggak mungkin. Maka itu obatnya adalah memperdalam, mempertajam rukun iman kita. Iman kita kepada arkanul iman itu harus semakin tajam, semakin mendalam. Di jamaah sekalian, maka dosa-dosa manusia semuanya berasal dari sana. Ya, meninggalkan puasa dan rukun iman itu dosanya sumbernya syahwat. Ya, kemudian menggunjing, mencela, menghina orang, ya, itu biasanya berasal dari dosa apa? Dari dosa al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi kalau Bapak dan jamaah urutkan, semua dosa-dosa itu akan keluar tuh dari syahwat dan dari al-hawa itu. Maka kenalilah dua sumber ini, kontrol dan kendalikanlah dengan baik. Ketika kita sudah menjadi orang yang soleh sekalipun, kita mengendalikan syahwat kita dengan hebat sekalipun, awas, itu masih ada dosa lebih besar yang mengancam kita, yaitu dosa al-hawa. Insya Allah dengan kita mengendalikan dua sumber dosa ini, kita lebih selamat, ya, saat bertemu dengan Allah nanti. Ya, kita letakkan sepenuhnya hawa nafsu, syahwat dan hawa nafsu kita berada di dalam syariat Islam. Di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi menyampaikan satu hadis, ya, hadis ini dianggap lemah, ya, tetapi oleh Imam Nawawi dipilih. Berarti Imam Nawawi mensahihkan atau minimal menghasankan hadis ini karena dimasukkan ke dalam Arba'in Nawawiyah. Bunyi hadisnya sangat penting sekali. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kamu tidak beriman dengan sempurna sampai kamu menjadikan hawamu menjadi pengikut terhadap apa yang aku bawa. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta takuna hawahu, sampai kau menjadikan hawa nafsumu tadi tabaan, sebagai pengikut lima jitubi, dengan ajaran atau dengan apa yang aku bawa. Maka saat kita menempatkan semuanya di bawah apa yang diajarkan oleh Rasulullah, syariat Rasulullah, rukun Islam dan rukun iman, disitulah kita akan menemukan keselamatan yang sejati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.